Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Amanda Trisliana Dwi, dokter adaptasi dari Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai shock dan resusitasi cairan. Ada 4 jenis-jenis shock, yaitu adalah yang pertama shock kardiogenik, shock hipovolemik, dan juga shock obstruktif, dan juga shock distributif. Shock sepsis merupakan salah satu bentuk dari shock distributif yang sering dijumpai di rumah sakit. Kita mulai dari hypovolemic shock, yaitu yang dikarenakan karena volume intravaskular yang menurun, bisa dikarenakan dari perpindahan cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler, dan juga mungkin pendarahan yang eksesif, dan juga cairan yang hilang, mungkin dari muntah atau diare. Selanjutnya ada cardiogenic shock, di mana shock cardiogenic ini disebabkan oleh adanya aritmia yang berbahaya, mungkin adanya gagal jantung, atau adanya serangan jantung, MI, myocardial infarct, atau ada kegagalan dari katup jantung tersebut. Lalu ada juga yang perikarditis dan pulmonary embolisme. Selanjutnya, shock distributif dikarenakan adanya vasodilatasi sistemik, di mana menurunkan systemic vascular resistance. Contoh dari shock distributif adalah septic shock, seperti sepsis, SIRS atau TSS, atau anaphylactic shock, neurogenic shock, shock yang dikarenakan oleh obat-obatan atau toksin, dan adanya Addisonian crisis. Yang terakhir adanya obstructive shock yang dikarenakan oleh kardiak tamponat, tamponade kardiak, dan juga embolisme paru-paru. Selain itu, tension pneumothorax juga merupakan salah satu penyebab dari obstructive shock. Di sini kita bisa lihat adanya perbedaan dari patofisiologinya. Apabila pasien yang hipovolemik dan kardiogenik umumnya memiliki cardiac output yang menurun. Jadi umumnya semua shock itu dikarenakan oleh cardiac output yang menurun, kecuali yang distributif ini. Lalu kalau di hipovolemik, oksigennya menurun dan PCWP-nya juga menurun, preload-nya menurun, sedangkan afterload-nya itu naik karena sistem vascular resistance-nya naik. Ini dapat ditangani dengan pemberian fluid atau darah untuk menggantikan cairan yang hilang atau darah yang hilang. Lalu untuk shock kardiogenik, bisa dilihat di sini, sama seperti hipovolemik, di mana cardiac output-nya menurun, SVR-nya naik, dan saturasi oksigennya menurun, sedangkan PCWP-nya itu bertambah di sini. Ini perbedaannya. Lalu untuk distributif, tergantung dari jenis distributif shock-nya itu, preload-nya bisa sama ataupun menurun, sedangkan cardiac output-nya itu naik, dan systemic vascular resistance itu turun, dan untuk saturasi oksigennya bisa sama ataupun juga malah naik. Untuk obstruktif, preload-nya akan naik, cardiac output-nya akan turun, afterload-nya itu bisa konstan ataupun bisa naik, dan perfusinya itu bisa konstan ataupun turun. Untuk cardiogenic shock bisa diberikan beberapa obat-obat vasodilatasi, salah satunya adalah dobutamin dengan dosis 5-20 mikrogram per kilogram per menit. Dan untuk shock distributif bisa diberikan norepinephrine untuk pasien yang mengalami neurogenic dan septic shock. Epinephrine sangat baik untuk pasien yang mengalami anaphylactic shock, dan phenylephrine
bisa diberikan kepada pasien yang mengalami neurogenic shock. Selain itu, bisa berikan dopamin juga. Apabila pasien mengalami shock obstruktif, harus diketahui dulu apakah penyebabnya dan dapat diberikan penanganan sesuai dengan uh, asalnya. Apabila pasien memiliki kardiak tamponade atau tensi pneumotoraks, dapat diberikan torakostomi atau perikardiosentesis. Apabila pasien mengalami embolik pulmoembolik, maka akan diberikan obat antikoagulan. Selanjutnya, dari beberapa jenis shock tersebut memang gejalanya lumayan bervariasi, tapi pada umumnya nadi akan naik dan tekanan darah akan menurun, sedangkan laju respirasinya akan naik juga. Jadi laju respirasi nadi akan naik, sedangkan tekanan darah akan menurun. Pada pasien yang mengalami neurogenic shock, akan terlihat nadinya itu akan turun akibat penurunan tonus simpatetis dalam tubuh. Dan di kulitnya akan terlihat pasien menjadi pucat atau tangannya menjadi dingin, akralnya menjadi dingin, pada pasien yang mengalami cardiogenic shock, hypovolemic shock, dan juga obstructive shock begitu. Tetapi pada pasien yang mengalami distributive shock seperti anaphylactic shock dan juga neurogenic shock, kulitnya dapat terlihat cenderung terlihat normal begitu, atau mungkin malah lebih kemerahan dan kalau misalkan yang mengalami alergi akan kemerahan, bengkak dan juga panas gitu. Untuk temperaturnya, temperatur tubuhnya mungkin tidak akan terlihat perbedaannya pada pasien yang mengalami anaphylactic shock, cardiogenic, atau hypovolemic, tetapi pada pasien yang mengalami septic shock akan terlihat adanya demam, atau kalau sudah parah sekali mungkin temperaturnya malah turun. Umumnya untuk pengeluaran urin akan menurun juga, kecuali pada sistem septik. Selain itu, ada beberapa gejala yang spesifik untuk shock-shock tersebut, seperti shock alergi, dapat dilihat adanya bronkokonstriksi, mungkin adanya urtikaria, gatal-gatal, pruritus, dan juga menurunnya LOC, status komposnya, status mentalnya. Lalu untuk kardiogenik akan terlihat, ini juga tergantung dari jenis penyebabnya. Itu adanya jugular vein distension di sini, lalu adanya edema paru, adanya sinkopi atau ortopnia, adanya ketidaknyamanan dada gitu. Selanjutnya untuk hipovolemik bisa terlihat seperti tanda-tanda dehidrasi, adanya ansietas, ingin minum, haus gitu, lalu bisa pusing atau lemas, atau apabila tidak pingsan, maka pasien mungkin menjadi tidak oriented begitu, dan nadinya akan menjadi lemah. Untuk obstruktif bisa terlihat adanya muffled heart sounds, di mana suara dadanya itu tidak terlalu, suara detak jantung tidak terlalu terdengar, dan adanya distensi vena jugular, menurunnya tingkat kesadaran, dan juga perfusi yang tidak baik. Lalu ada untuk neurogenic shock, kita bisa mengetahui adanya neurogenic shock apabila pasien memiliki adanya kerusakan pada seperti SCI begitu, dan juga priapism, dan tanda-tanda yang
berkorelasi dengan SCI tersebut. Untuk septic shock, selain tanda-tanda yang lain, bisa adanya gangguan kesadaran dan adanya bounding pulse. Pada video kali ini saya akan lebih mendalami ke shock hipovolemi. Dan shock hipovolemi ini merupakan merupakan sesuatu yang lumayan sering terlihat di rumah sakit, di mana penyebab shock hipovolemi pada anak-anak disebabkan oleh diare, dan untuk dewasa merupakan cedera traumatik yang dikarenakan oleh pendarahan. Lalu angka mortalitas shock hipovolemik sangat tinggi, berkisar 5 juta per tahun, 5 juta orang per tahun secara global. Untuk patogenesisnya itu sendiri, ada beberapa penyebab dari shock hipovolemi. Yang pertama mungkin dehidrasi, tapi yang paling sering adalah trauma, di mana adanya pendarahan yang sangat banyak, sehingga darah yang bersirkulasi di dalam pembuluh darah itu tidak banyak, sehingga darah yang balik ke jantung juga rendah, sehingga jugular vein pressure akan menurun, dan perfusi pada organ-organ semuanya akan menurun, sehingga ini akan menyebabkan gejala-gejala seperti bisa terlihat di kulit, di mana pada kulit ini akan terlihat adanya vasokonstriksi karena tubuh akan berusaha untuk mengurangi darah yang bersirkulasi di periferal untuk menaikkan cardiac output untuk venous return begitu. Lalu dengan begini kita bisa melihat kulit pasien menjadi dingin, menjadi seperti mottled gitu, ekstremitasnya menjadi mottled dan juga dingin. Selanjutnya pada otak, darah yang bersirkulasi di otak akan menurun sehingga menyebabkan cerebral hypoxia. Apabila terjadi cerebral hypoxia, maka akan terjadi penurunan kesadaran. Untuk jantung itu sendiri, karena adanya venous return yang berkurang, dan sehingga tekanan darah akan menurun, dan dengan untuk mengkompensasi tekanan darah yang turun itu akan menaikkan nadi untuk memaintain perfusi pada tubuh. Dan karena darahnya itu pun tidak cukup, perfusi organ pada perfusi pada miokardial tersebut itu atau dengan dengan jaringan yang lain itu tidak cukup, maka akan terjadi penumpukan laktik asidosis karena tidak cukupnya perfusi, tidak cukup oksigen. Maka sel-sel yang dalam tubuh ini yang membutuhkan oksigen untuk bekerja, mereka menjadi switch ke anaerobic respiration, di mana byproduct dari anaerobic respirasi tersebut akan berujung adanya pembentukan laktik asidosis. Dan dari laktik asidosis ini bisa menurunkan kontraktilitas miokardium dan berujung kepada PEA, pulseless asystole. Lalu untuk ginjal sendiri, karena menurunnya darah yang beredar dalam tubuh, darah yang beredar di ginjal pun akan menurun, sehingga akan berujung kepada menurunnya GFR dan juga iskemi jaringan ginjal, sehingga adanya tubular necrosis, acute tubular necrosis, dan kegagalan ginjal. Selain itu yang bisa kita lihat adanya oliguria, atau mungkin kalau sudah lebih parah anuri. Untuk jaringan tisu yang lain, adanya yang seperti saya bilang sebelumnya, karena adanya berkurangnya oksigen pada tubuh, maka akan terjadi anaerobik respirasi dan penumpukan asam laktat pada tubuh, sehingga terjadinya laktik asidosis, yaitu
salah satu metabolic acidosis. Untuk tahapan shock hipovolemik tersebut ada 3. Yang pertama, adanya tahap kompensasi di mana perfusi organ vital masih dilakukan oleh mekanisme refleks, sehingga fungsi organ masih baik. Dan ini tuh baik dikarenakan oleh adanya peningkatan tonus simpatetik, katekolamin juga dirilis dari dalam tubuh, dan juga mengaktifasi renin, angiotensin, dan aldosterone system, sehingga menaikkan nadinya akan naik, dan laju respirasi akan naik, dan oliguria masih akan terlihat, dan tingkat kesadaran mulai menurun, tetapi tekanan darah itu masih normal. Untuk tahap dekompensasi, perfusi jaringan terus menurun, sehingga ada kerusakan jaringan yang masih ada kerusakan jaringan, tetapi masih reversible. Gitu. Pada tahap dekompensasi ini mulai terbentuknya metabolic acidosis yang seperti lactic acidosis sebelumnya yang saya sebut. Lalu ada elektrolit yang tidak seimbang dan ginjal yang mulai insufisien. Dan pada kali ini nadinya akan terus makin naik, laju respirasinya akan terus makin naik, dan tekanan darahnya mulai menurun. Dan selanjutnya akan untuk urinnya semakin tidak terproduksi dan tidak keluar, dan pasien akan makin menurun tingkat kesadarannya. Untuk pada tahap yang shock irreversible, dikatakan irreversible karena jaringan yang rusak sudah irreversible. Contohnya seperti akut kidney injury gitu, atau adanya ARDS, atau adanya myocardial infarct atau DIC. Nah, biasanya kalau pada tahap ini dan irreversible akan berujung akan kematian. Gitu. Kita akan mengetahui pasien di tahap irreversible apabila CRT lebih dari 10 detik. Pada kali ini kita bisa lihat juga, dan semakin shock hipovolemik itu lanjut dari awal-awal hipovolemiknya, dari tahap pertama yang dapat dikompensasi, mulai dia tidak dekompensasi, dan juga di sini tuh dimana dia irreversible begitu. Jadi dari nadinya akan mulai naik terus, sampai dan akhirnya akan turun pada tahap akhir sekali, dan tekanan darah juga dari awal yang dapat bisa di-maintain, tetapi semakin lama semakin tidak bisa di-maintain dan makin menurun. Dan lactic acid yang bertambah semakin lama dan menyebabkan metabolic acidosis. Dan kelas hipovolemik terbagi menjadi 4 kelas, di mana dibagi berdasarkan dari gejala yang dirasakan, dan juga jumlah darah yang hilang dari dalam tubuh. Misalkan untuk kelas-kelas ini dapat digunakan untuk mendiagnosis pasien ini tuh sebetulnya kelas berapa untuk hipovolemiknya. Kalau kelas 1 itu mulai dari kehilangan darah 15% atau 750 di bawah 750 mili. Sedangkan untuk kelas 2 750 mili sampai 1,5 liter, yaitu setara dengan 15-30% dari volume darah tubuh. Selanjutnya untuk kelas 3 yaitu 1,5 liter sampai 2 liter, di mana setara dengan 30-40%. Untuk kelas 4 itu sudah lebih dari 2 liter dan setara dengan lebih dari 40% dari volume tubuh. Nah, kita bisa lihat juga untuk seperti yang saya sudah sebut sebelumnya, kalau untuk nadinya akan semakin lama akan semakin naik, dan apabila sudah lebih dari 120 merupakan kelas ketiga, dan di atas 140 merupakan kelas keempat. Untuk awal, tekanan darah akan dapat di-maintain dengan baik, menjadi normal, dan mulai dari kekurangan darah lebih dari 1,5 liter bisa terlihat nadinya tekanan darahnya itu menurun.
seperti ini. Dan juga seperti nadi juga akan naik terus semakin darahnya itu semakin banyak darahnya hilang, dan juga urin yang tersisa akan menurun. Untuk status mental, mulai dari ansietas yang sedikit, lalu makin lama makin parah ansietasnya, dan menjadi bingung dan letargik begitu. Dari 4 kelas ini, untuk mengatasinya akan dijelaskan selanjutnya, tetapi singkat saja di sini, bisa diberikan kristaloid, dan juga mulai dari lebih dari 1,5 liter bisa diberikan darah. Jadi dari sebelumnya kita harus memastikan dulu untuk memanajemen shock hipovolemi, kita harus mendiagnosis shock tersebut. Seperti slide yang sebelumnya saya jelaskan, sudah sangat jelas, jadi kita bisa menilainya mungkin dari nadi, dari laju respirasi, dari tekanan darahnya, dan yang paling penting adalah tingkat kesadarannya dan juga akal, gitu. Dan setelah kita mengetahui ini ada tanda-tanda shock, lalu kita akan melanjutkan untuk memberikan ABC, yaitu airway, breathing, dan circulations. Selanjutnya, sudah itu semuanya oke, kita akan mulai memberikan flow challenge task, di mana adanya pemberian 10-20 ml per kilogram berat badan dengan tetesan cepat, yaitu diberikan ringer laktat. Dan dari situ kita akan melihat apakah respon dari flow challenge test tersebut apakah baik atau tidak. Apabila membaik, jadi kemungkinan besar pasien yang mengalami shock hipovolemi sehingga kita akan melakukan seperti ini. Dan apabila tidak baik, maka kita akan mencari penyebab lainnya seperti anaphylactic shock atau adanya cardiogenic shock. Untuk memanajemen shock hipovolemi itu sendiri, kita pertama-tama akan mengambil darahnya untuk dicek darah lengkap untuk mencari HB dan hematokritnya dan juga golongan darah pasien. Lalu akan dilanjutkan untuk memberikan cairan kristaloid dan untuk 3 kali jumlah kehilangan darah atau cairan. Dan apabila kalau kehilangan darahnya itu lebih dari 2 liter, maka harus pertimbangan penggunaan dari cairan koloid. Untuk transfusi sendiri dapat dipertimbangkan apabila hematokrit di bawah 24 atau hemoglobinnya itu di bawah 24. Kriteria yang lain mungkin apabila pasien kehilangan darah lebih dari allowable blood loss. Cara untuk menghitungnya, ABL sama dengan HCT target dikurangi HCT saat ini, dikalikan dengan EBV, dan dikalikan dengan 3. Selanjutnya, kita akan memonitor pasien dengan pertama itu memasang door catheter untuk memonitor urine output. Yang kedua, mengauskultasi paru pasien untuk memastikan apakah ada rongki, karena tanda rongki itu merupakan tanda pulmonary edema akibat overhidrasi. Yang ketiga, kita akan melihat apakah pasien mengalami metabolic alkalosis akibat penggunaan ringer laktat yang berlebih. Yang terakhir, kita akan melihat apakah pasien adanya perbaikan klinis setelah resusitasi. Sekian presentasi saya mengenai hipovolemic shock. Matur suksma. Terima kasih.